Pemuda punya tantangan nggak buat bupati terpilih yang baru? Pemuda sangat diberikan tantangan. Pemuda yang ditantang atau pemuda yang menantang? Kalau hanya sekedar omong-omong, kita akan melibatkan pemuda, tapi tidak dikasih programnya. Mau ngapain? Iya, betul. Sebenarnya itu bukan masalah sih. Ya kan? Cuma kami menilai hari ini masih banyak ternyata warga-warga asing yang masuk ke 3 daerah ini untuk mencari wanita-wanita cantik untuk dijadikan istri. Silakan jawab Bogor sama Cianjur. Ya dalam segi kawin kontrak mungkin kita semua sepakat. Tidak lagi. Pemuda Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Ilham Rasul. Tentu di podcast yang sama-sama kita banggakan, yakni podcast Rumah Pemuda. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentu saja di-share. Biar makin meluas supporting buat Rumah Pemuda, buat kemajuan pemuda Indonesia tentu saja. Hari ini saya berbangga hati ditemani oleh 3 pemuda ganteng. Semua berasal dari Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Siap. Kota Kabupaten Cianjur, dan Kota Sukabumi. Siap. Ini luar biasa, duanya satu ketua DPD ya Bung ya? Ya. Bung Riksa, ketua DPD KNPI Kabupaten Cianjur. Saya panggilnya Haji Aun. Siap. Bung Haji Aun. Siap, Bang. Biar kita lebih akrab, kebiasaan KNPI kita pakai Bung. Siap. Ketua KNPI Kota Sukabumi. Siap. Nah, berhalangan hadir Ketua KNPI Kabupaten Bogor, tapi tidak kalah. Bendahara umum pemegang kasnya datang. Siap. Baik, sahabat muda Indonesia, hari ini kita akan bahas soal dinamika yang terkait dengan bagaimana kita melihat hasil demokrasi kita yang baru-baru terjadi. Setelah Pilpres, ada pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Pilkada langsung, sebagaimana isyarat undang-undang adalah diharapkan terjadi transaksi gagasan, transaksi harapan, transaksi keinginan antara masyarakat dengan calon pemimpin. Anak-anak muda yang hadir di depan saya ini tentu paham betul bagaimana lahirnya atau proses politik yang terjadi di 3 kabupaten kota di Jawa Barat itu. Meskipun cuma 3, tapi saya meyakini gambarannya akan tergambar, itulah kondisi yang terjadi seluruh Indonesia. Kurang lebih begitu sahabat muda Indonesia. Saya mau mulai dari yang terdekat. Terdekat menurut saya, pandangan saya dari Jakarta, Siap. Bogor. Waduh, siap. Mungkin juga warga yang paling banyak dari 3 kabupaten itu Bogor ya? Bogor. Iya, Bogor. Kabupaten Bogor ya? Betul. Oke. Tentu saya tidak mau bahas proses pilkadanya. Saya mau bahas apa harapan yang terlihat dari lahirnya pemimpin baru di Kabupaten Bogor. Baik. Terima kasih sebelumnya Bung Ilham nih, kanda panutan kita. Pertama-tama saya selaku bendahara terima kasih banyak nih udah diundang mewakili ketua, diperkenankan untuk mengisi acara podcast Rumah Pemuda yang tentunya menjadi harapan ke pemuda khususnya organisasi KNPI ke depan. Alhamdulillah proses pilkada kita di Kabupaten Bogor aman, damai, tertib, dan melahirkan pemimpin yang membawa harapan. Dengan tagline-nya Bogor Istimewa, tentunya karena memang pemimpin yang lahir ini melihat keistimewaan Bogor. Begitu Abang Da. Jadi kalau saya lihat Pak Bupati ini yang hari ini terpilih dan memimpin itu karena dia tahu betul potensi Kabupaten Bogor itu sangat istimewa. Karena di situ ada kawasan hutan yang luas, ada kawasan industri yang kurang lebih hampir 1.500-an lah perusahaan di sana, ya kan? Ada tempat wisata gitu. Jadi semua ada di Kabupaten Bogor. Kecuali laut doang punya Sukabumi lah ya. Oh, laut punya Sukabumi. Laut punya Sukabumi. Punya kabupaten lagi. Wah, punya kabupaten lagi ya. Bukan kota ya. Jadi saya melihat pertama itu kan calon pemimpin itu harus punya visi yang jelas. Ketika visi ini terlihat keistimewaan Bogor, berarti pemimpin ini tahu
apa yang menjadi potensi di wilayahnya. Nah, dari visi itu saya melihat satu harapan sih, Abang Da nih, bahwa dipimpin oleh Bapak Rudi Susmanto ini dan diwakili oleh Pak Jarwo Ade ini akan membawa perubahan besar. Perubahan besar ini, gitu kan. Dan sangat terlihat beliau itu karena memang usianya juga muda, Bang Da. Oke. Beliau ini lahir di tahun 1985. Jadi pas 17 Agustus besok itu 40 tahun. Sebenarnya masih bisa ya ketua KNPI ya. Masih. tapi ini beliau sangat menunjukkan kepeduliannya dengan pemuda. Alhamdulillah di kemarin baru kita selesai acara bareng dengan pemerintah daerah, yaitu halal bihalal bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia dan juga Bupati Bogor dengan masyarakat kan, Oke. Jadi kita yang melaksanakan event, kita yang menyelenggarakan event, target kita hanya 2.000 pemancing, bahkan juga dengan masyarakat yang makan gratis itu tadi, itu yang datang 5.000 kan, Dak? Macetnya luar biasa. Keren ya, tapi kenapa nggak viral kayak gubernur ya? Wah itu tuh harusnya dikecapin tuh kan tuh biar viral. tapi yang jelas menang banyak lah udah. Banyak lah menangnya ya. Menang banyak. Tapi alhamdulillah saya yakin sekali bahwa hari ini dipimpin Bupati Bogor dengan kepemimpinannya. Karena apa? Jiwa muda. Jiwa muda itu selalu menerobos batasan-batasan dan selalu ingin menerima tantangan-tantangan. Nah, Pak Rudi Susmanto ini saya rasa jawaban untuk Kabupaten Bogor. Pemuda punya tantangan nggak buat Bupati terpilih yang baru? Pemuda sangat diberikan tantangan. Pemuda yang ditantang atau pemuda yang menantang? Pemuda ditantang untuk bareng-bareng bersama pemerintah Kabupaten Bogor membenahi Kabupaten. Karena Kabupaten Bogor memang nggak bisa sendiri kan, Dak? 5,4 juta. 5,4 juta. 5,4 juta. Ya. Kan. Itulah yang memang Kabupaten Bogor nggak bisa. Bupati hari ini tuh juga menyadari nggak bisa sendiri. Okay. Dia butuh organ-organ untuk membantu pekerjaan dia ini. Gitu. Nah, salah satu yang punya organ itu kan KNPI. Ya. Itu di Kabupaten Bogor ada 86 organisasi kemasyarakatan pemuda, 40 perwakilan kecamatan. Itu menjadi sumber utama gitu kan untuk salah satunya lah ya stakeholder pemerintah daerah yang alhamdulillah hari ini itu benar-benar diperhatikan oleh Bupati Bogor. Oke. Apa poin yang ditangkap oleh teman-teman KNPI Kabupaten Bogor terhadap kebijakan pengembangan sektor kepemudaan, misalnya dalam kaitannya dengan upaya mempercepat agenda pemerintah pusat dalam menghadapi 2045? Bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini menjadi tantangan kita semua. Cuma kadang yang harus kalau kami di KNPI Kabupaten Bogor itu yang pertama kita selesaikan itu jangan sampai ketinggalan itu usia putus sekolah kan, Oke. Di mana usia putus sekolah ini dia itu bagaimana bisa bersaing. Nah, mudah-mudahan konsep di kita ini bagaimana kan ada tuh yang namanya pendidikan paket. Paket ABC. Paket ABC. Bagaimana kita mendorong pemuda yang putus sekolah ini untuk mendapatkan paket, tapi bukan hanya paket, bukan identitas dia bisa bersaing secara akademik, tapi kita lengkapin. Kita lengkapi dengan apa? Dengan skill, soft skill. Oke. Gitu. Ada 3 yang tadi saya sampaikan potensi di awal, ada pariwisata, yaitu perhotelan dan lain-lain, ada industri. Nah ini yang mampu cepat menyerap. Karena hampir 60% pemilih di Kabupaten Bogor itu adalah pemuda, masyarakat pemuda. Nah ini kita harus konsen betul di sana. Ya mudah-mudahan sih tentunya ini beriringan dengan kebijakan pemerintah daerah hari ini yang juga sedang dikomunikasikan. Itu kan. Jadi bonus demografi 2045 kalau kita dasarnya tidak menyelesaikan hal-hal yang paling mendasar di wilayah, percuma kan enggak? Jadi kalau kami melihatnya kita bereskan dulu hal-hal yang paling mendasar. Ketertinggalan daripada persaingan SDM untuk wilayah industri dan pariwisata ini kita belum di Kabupaten Bogor ya. Oke. Saya belum mau beralih ke yang lain yang
dua pemuda ganteng yang lain. Saya mau nanya, apa yang menyebabkan di Kabupaten Bogor itu angka putus sekolah jadi tinggi? Ya, karena begini. Sebelum dilanjut, saya masih mau lanjut. Program pendidikan gratis sudah dicanangkan sama pemerintah. Iya. Sehingga sebenarnya dari sisi pembiayaan tidak ada alasan untuk masyarakat Indonesia untuk tidak mengenyam pendidikan sampai pendidikan SLTA. Iya, betul. Terus masalah apa di Bogor? Nah, sebenarnya itu bukan masalah sih. Ya kan? Cuma kami menilai hari ini masih banyak yang putus sekolah. Jadi gini Kanda. Hari ini putus sekolah itu belum tentu karena ketidakmampuan Kanda. Oke. Ada faktor banyak yang terutama penyangga metropolitan ya atau metropolitan sendiri ya masalah broken home dan lain-lain. Terus juga masalah hal-hal yang paling di internal rumah tangga lah mungkin ya. Jadi kalau kita survei itu nggak selalu melulu masalah ekonomi. Itu memang kebijakan belum tentu kebijakan yang kemarin gitu kan mungkin belum sampai gitu kan. Jadi kita melihat kalau di wilayah industri sendiri penyerapan itu masih terlalu minim. Gitu. Ya gimana mau diserap kalau ijazahnya nggak punya? Ya itu kan. Oke, saya tangkap poinnya. Kita beralih ke Sukabumi. Siap. Sukabumi apa yang ditangkap dari atau apa yang dilakukan oleh KNPI Kota Sukabumi untuk dalam rangka menjemput pemimpin baru di Kota Sukabumi tentu saja. Siap. Jelas alhamdulillah sih sekarang Kota Sukabumi kebetulan sama sih pemimpinnya baru dan pemuda juga. Wah luar biasa. Antara wali kota dengan wakilnya itu wali kota di kisaran usia 58, wakilnya ini masih 37 tahun Pak. Masih muda lah, 36-37. Dan kita sangat menyambut baik dengan hadirnya atau ada keterwakilan kepemudaan di situ ya menjadi sosok pemimpin. Karena kan memang ada pepatah bilang subhanul yaum rijalul ghad. Bagi kita sih enggak, Bang. Subhanul yaum rijalul an. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin hari ini, bukan pemimpin masa depan, Pak. Ya. Kalau ini gantian lagi Pak nanti keburu hilang Pak. Iya. Jadi pemimpin hari ini jelas itu. Jadi kita sangat menyambut baik dalam hal ini ada gagasan yang bisa diimplementasikan dan tuangkan dalam rumusan visi misi bahwa pemerintah daerah dengan kepemudaan khususnya itu akan berjalan seiringan dan bukan hanya omon-omon dan dia dituangkan dalam satu program. Bahkan di situ dituangkan dalam program dan tertuang dalam visi misi itu 1% dari nilai APBD untuk kepemudaan dan ini jelas dan diimplementasikan lewat leading sektornya masing-masing. Bagi kita sangat menyambut baik karena apapun itu organisasi tanpa anggaran omong kosong. Oke. Dan bisa jelas di-spill nggak 1% dari berapa APBD? APBD kita itu 1,3. 1,3 triliun. 1,3 triliun. Berarti kalau 1% 1,3 M. Ya kurang lebih lah begitu. Oke. Ya kan Kota Sukabumi kecil ya, cuma 7 kecamatan ya. Kita jumlah penduduk kita hanya 364,735 jiwa. Jadi belum ada setengahnya atau seperempatnya dari Bogor sebenarnya ya. Bogor luar biasa. Kita dengan luas wilayah 48 kilo Pak. Cuman 48 kilo bagaimana kita harus menumbuhkan sumber daya manusianya. Ekonomi kreatif jelas sangat ketergantungan dan kami berharap ini bisa sejalan, bisa beriringan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Dan ini bisa dituangkan, alhamdulillah kita menyambut baik dengan program itu. Bahkan sekarang kepemudaan dilibatkan, dibentuk satu wadah, dibikin bahwa ada pemuda peduli lingkungan hidup di bawah dinamakan teman-teman Restu Bumi. Kita menggagas bahwa benar-benar ini kolaborasi antar pemerintah daerah dengan kepemudaan khususnya KNPI karena maaf ada yang banyak yang mengatasnamakan kepemudaan dan kalau kita lihat dari runut ini memang
tidak ada kepemudaan, wadah induk kepemudaan hanya ada KMPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia harus kembali ke hitohnya, marwahnya pun harus jelas. Karena mohon maaf, di lain sisi ada yang masuk ke Kemensos, sosial yang sifatnya. Dan ini kalau untuk kepemudaan jelas ini alur benang merahnya itu ke kepemudaan, pemuda dan olahraga dan sebagainya. KNPI hadir di situ dan menjadi wadah induk. Dan ini kami menyambut baik dengan gagasan itu, dan saya rasa. Dan alhamdulillah Kota Sukabumi sudah dinobatkan sebagai predikat Kota Layak Pemuda ya. Mohon maaf Kabupaten Cianjur. Mohon maaf. Tapi ada tapinya. Kepada pendahulu-pendahulu. Jadi satu sisi kita sudah dinobatkan sebagai predikat Kota Layak Pemuda, tapi satu sisi sarana prasarana kita belum saya rasa ini gedung pemuda kita belum punya. Ya, gedung pemuda kita belum punya. Sarana prasarana kepemudaan belum memadai, dan ini alhamdulillah ditopang dengan pemerintahan baru ini, dan dia sangat mendukung sekali dengan perannya kepemudaan, karena daerah kalau pengen maju ya lihatnya dari pemudanya. Kalau pemudanya bagus, insya Allah daerahnya pasti bagus. Ibarat satu badan, kalau satu badan itu pemuda itu hatinya Pak. Kalau hatinya rusak, ya rusak satu badan. Yang lain rusak, betul. Nah ini pemuda itu seperti itu. Jadi kalau pengen melihat satu daerah, lihat aja pemudanya. Kalau pemudanya rusak, ya pasti itu daerahnya rusak. Tapi 1% terlalu kecil nggak sih? 1%. Kalau pemuda dianggap sebagai faktor kunci, betul. 1% dari APBD terlalu kecil. Sebenarnya amanah undang-undang sudah ada dituangkan di situ ya. Untuk kepemudaan sudah ada di situ. Dan kalau memang kita menuju Indonesia Emas, tadi yang disebutkan bonus demografis 2045 kita menuju Indonesia Emas. Kalau prosesnya sudah salah sekarang, tapi untuk hari ini mohon maaf ya, dari hibah kita sebelumnya dibandingkan sekarang jauh melampaui batas. Itu yang disyukuri ya. Alhamdulillah. Memang pemuda harus pandai bersyukur. Oh, bersyukur lah. Karena kan kuncinya masuk surga cuma dua Bang. Satu bersyukur, yang kedua satu bersabar. Saya lihat dua pemuda ini dari Bogor dengan dari Sukabumi, nampaknya mereka bagian dari kekuasaan yang ada. Kurang lebih begitu. Atau bagian dari orang yang mau bersinergis dengan pemerintahan yang ada. Saya top. Cianjur. Siap. Bung Ilham. Cianjur gimana menatap masa depan Cianjur dengan hadirnya pemimpin baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dalam proses pelaksanaan pilkada kemarin ke Kabupaten Cianjur bisa melaksanakan dan menyelenggarakan pilkada dengan aman, jujur dan adil, dan alhamdulillah terpilih seorang sosok bupati dan wakil bupati yang memang mempunyai semangat di dalam sebuah era baru di Kabupaten Cianjur. Nah, alhamdulillah bupatinya pun masih masuk di dalam undang-undang kepemudaan. Beliau belum 40 tahun. Baru sekitar 35 tahun lebihan. Beliau merupakan seorang dokter dan alhamdulillah wakil bupatinya itu adalah seorang artis. Jadi Abi Ramji gitu. Ramji. Abi Ramji di Kabupaten Cianjur, mereka mempunyai sebuah semangat yang dinamakan semangat era baru. Nah, mudah-mudahan karena Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah kedua terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi dan memiliki jumlah penduduk yang luar biasa 2,5 juta jiwa dan bisa saya sampaikan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang sungguh sangat luar biasa dan mempunyai juga bonus demografi bonus geografis juga Cuma memang ada sebuah catatan di Kabupaten Cianjur merupakan sebuah kabupaten yang mempunyai potensi-potensi yang luar biasa, tetapi di satu sisi Kabupaten Cianjur juga mempunyai potensi-potensi rawan terkena bencana alam. Nah, bahkan beberapa tahun ke belakang Kabupaten Cianjur kena gempa kemarin skenario dari Allah Subhanahu wa taala terkena sebuah dampak gempa yang sangat luar biasa
dan bahkan sampai detik hari ini pun kami lagi mencoba berusaha bangkit dari proses bencana tersebut. Bahkan setelah pasca beres pilkada terpilih bupati baru dengan semangat baru, semangat pemuda yang insya Allah pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa bagi Kabupaten Cianjur, termasuk khususnya untuk sektor pemuda. Lagi-lagi beberapa hari kebelakang di beberapa kecamatan kita terkena dampak banjir bandang di Kabupaten Cianjur. Jadi memang PR yang sungguh sangat luar biasa. Dari luas wilayah dan jumlah penduduk, pengalaman dulu saya selama hampir 4 tahun lebih menjadi badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, bahwa ada satu hal yang pastinya antara luas wilayah, jumlah penduduk, dan APBD di Kabupaten Cianjur bisa dikatakan tidak seimbang. Kenapa? APBD harus membiayai luas wilayah dan jumlah penduduk, tentunya harus lebih memprioritaskan hal-hal yang strategis. Kalau kita bisa membangun infrastruktur, bagaimana yang harus kita pikirkan tentang pendidikan. Kita bisa membangun pendidikan, bagaimana yang harus kita pikirkan anggaran tentang kesehatan. Nah, disinilah Kabupaten Cianjur membutuhkan seorang sosok-sosok pemimpin, sosok-sosok pemimpin pemuda yang bisa mengakses program-program anggaran mau dari provinsi, pusat, bahkan dari internasional untuk pembangunan di Kabupaten Cianjur. Yang luar biasa itu di Kabupaten Cianjur hari ini mulai berjalannya kembali sebuah program yang dinamakannya Gorol. Jadi Gorol itu gotong royong lobaan. Lebih konsennya itu ke arah pembangunan infrastruktur. Bagaimana bisa membangun infrastruktur khususnya jalan, irigasi dan sebagainya, tetapi tidak menggunakan uang APBD. Lebih kepada menggunakan uang dari udunan-udunan atau bahasanya swadaya-swadaya dari masyarakat. Alhamdulillah hal itu sudah terjadi dan mudah-mudahan Bupati itu mempunyai PR bagaimana Kabupaten Cianjur bisa lebih meningkatkan indeks pembangunan masyarakat. Salah satunya poinnya itu adalah tentang infrastruktur selain pendidikan dan kesehatan. Nah, tentu saja saya selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Cianjur mempunyai semangat yang sama pula dengan Pak Bupati, di mana Pak Bupati mempunyai target IPM, kita juga mempunyai target IPP, Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Cianjur. Tentunya saya pun mempunyai harapan menjadi ketua KNPI dan bahkan mungkin kemarin terpilih kembali dan belum sempat pelantikan. Hari ini kita pun mempunyai target ingin seperti Kota Bogor dan Kota Sukabumi yang telah mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda. Tetapi dengan sebuah catatan, Kota Layak Pemuda kita infrastruktur termasuk legalitas anggaran dan sebagainya itu harus mumpuni memang Kota Layak Pemuda. Itu harapan dari kami, semangat para KNPI bagaimana caranya Kabupaten Cianjur bisa menjadi Kabupaten Layak Pemuda di periode tahun ini dan indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Cianjur meningkat beriringan dengan indeks pembangunan manusia. Semangat oleh Pak Bupati di era baru ini semakin meningkat dan menjadi salah satu kabupaten yang indeks pembangunan pemudanya menjadi luar biasa di Jawa Barat. Oke, Bung Rizka. Seperti itu. Riksa, sorry. Bung Riksa. Riksa itu pakai celana. Kalau Rizka pakai rok. Betul. Bung Riksa. Siap, Bang. Apa identifikasi Bung Rizka terhadap masalah yang mungkin utama yang dihadapi oleh anak muda di Kabupaten Cianjur? Khusus untuk masalah kepemudaan di Kabupaten Cianjur, memang yang namanya pemuda itu tidak akan lepas dari apa yang dinamakannya kenakalan remaja. Nah, salah satu kenakalan remaja yang mungkin hari ini muncul di Kabupaten Cianjur itu termasuknya salah satunya adalah pergaulan-pergaulan bebas malam terkait masalah geng-geng motor. Oke, geng motor. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah dengan semangat Pak Bupati kolaborasi dengan Muspida di Kabupaten Cianjur, di sini TNI dan Polri bersama-sama kita memberikan semangat dorongan kepada pihak para pemuda yang khususnya notabene itu yang hari ini semangat masih bergeng-geng motor malam dan sebagainya, itu kebanyakannya anak-anak usia sekolah. Ya, remaja biasanya. SMA bahkan ada juga yang SMP. Nah, mungkin itu yang akan lebih ditekankan di Kabupaten Cianjur, bagaimana caranya
agar semangat-semangat pemuda itu bisa diarahkan ke jalur-jalur yang lebih positif kembali gitu. Oke, Nah, alhamdulillah. supaya dia positif, apa agenda yang diusung oleh Bung Riksa supaya minat pemuda lebih fokus ke sana? Bisa misalnya menjadi pemuda pelopor, tapi program digalang oleh KNPI atau oleh ya KNPI lah. Iya, betul. Oh iya. Nah hari ini kita menyamakan apa yang menjadi semangat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Bagaimana Kabupaten Cianjur ini akan menjadi sebuah kabupaten yang ketahanan pangannya juga sungguh sangat luar biasa. Oke. Jadi dalam berbagai letak geografis, potensi laut ada di Kabupaten Cianjur, potensi gunung ada, potensi daratan pun sungguh sangat luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita mengkolaborasikan program ketahanan pangan dari pusat sampai ke tingkatan kabupaten, bahkan sampai ke tingkatan desa. Kita mempunyai semangat bagaimana pemuda bisa terlibat lebih di dalam aktivitas ketahanan pangan tersebut. Karena bagaimanapun juga saya pernah membaca dan menyaksikan langsung bagaimana Presiden Republik Indonesia mempunyai semangat bagaimana para pemuda itu bisa mulai mempunyai semangat bertani lagi agar ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Cianjur ini bisa menyokong minimalnya daerah khusus ibu kota Jakarta. Iya, Karena Cianjur kan penghasil beras lumayan tinggi lah ya. Betul, penghasil beras yang ada khasnya Pandan Wangi, penghasil sayur mayur, bahkan di daerah puncak, termasuk juga mempunyai hasil sumber daya alam daerah pelautan di daerah Cianjur Selatan. Gitu. Kemarin waktu panen raya bersama Pak Prabowo ada Cianjur? Belum. Sebelum-sebelumnya kalau sekarang di era pemerintahan baru ini belum melaksanakan panen raya dan memang akan lebih dimaksimalkan ke arah sana. Cuma lagi-lagi hal ini akan berbenturan dengan sebuah yang dinamakannya rencana tata ruang tata wilayah di Kabupaten Cianjur. Karena bagaimana ketahanan pangan itu tentunya juga akan berbenturan keras dengan pengembangan daerah kawasan industri di Kabupaten Cianjur. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Cianjur? Kan singkat hari ini itu dengan bagaimana caranya wilayah di Kabupaten Cianjur itu muncul investor-investor asing, membuka perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, akan secara otomatis daya beli meningkat. Dikala daya beli masyarakat meningkat, muncul yang namanya mall-mall, muncul yang namanya investasi-investasi dari luar ke Kabupaten Cianjur. Tapi hal itu akan berbenturan dengan salah satu program ketahanan pangan. Nah, disinilah kita lagi berpikir keras dengan semangat bagaimana caranya investasi-investasi yang di Kabupaten Cianjur ini tetap berkembang, para investor nyaman di Kabupaten Cianjur, tapi kokohnya ketahanan pangan pun juga tidak terlupakan. Nah, di sini hari ini Kabupaten Cianjur lagi menggojlok yang namanya rencana pembangunan jangka menengah RPJMD selama 5 tahun. Mudah-mudahan di dalam RPJMD ini investasi untuk daerah industri itu tetap berjalan, tetapi dengan ketahanan pangan pun wilayah-wilayah geografis pertanian, perkebunan serta perikanan juga tidak terganggu dengan perkembangan industri. Oke, saya sambung, langsung saya sambung. Bagaimana kalau itu bersinergi? Agenda ketahanan pangan tetap berjalan, Betul. Industrialisasi juga berjalan, tapi industrialisasi yang berbasis pangan. Nyasuk tuh barang. Ya nggak? Betul. Itu sedang digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ya. Betul. Hari ini beberapa hari ke belakang saya berkomunikasi dengan aparatur pemerintah desa, dalam arti ini adalah sebuah organisasi desa, APDESI. Di sana bagaimana bisa menyampaikan beberapa wilayah yang memang letak geografisnya pegunungan itu lebih konsen ke ketahanan pangan, tetapi dengan daerah-daerah yang memang datarannya rendah itu lebih menopang terhadap bahan makan pangan seperti contohnya untuk peternakan. Nah, sedangkan yang namanya telur, yang namanya ayam, yang dikonsumsi di daerah DKI khususnya itu sebagian besar ternyata penghasil dari telur ayam dan ayam itu adalah dari Kabupaten Cianjur. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa pakan untuk
peternakan ayam petelur dan ayam pedaging itu masih diekspor dari luar. Betul. Kenapa kita tidak bisa membangun pakan untuk ternak itu dari Kabupaten Cianjur sendiri? Nah, akhirnya sudah mulai berjalan. Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Cianjur, beliau melaksanakan menanam jagung untuk bahan pakan ayam petelur dan ayam peternak itu di daerah Cianjur Selatan, di daerah yang datarannya rendah, di daerah pinggir pantai pesisir pantai seperti di Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang dan sebagainya. Yang alhamdulillah hari ini tinggal diperkuat oleh Perbub atau Perda atau instruksi dari Pak Bupati. Jadi para peternak ayam petelur dan pedaging itu bahan pakannya itu jangan beli dari luar, beli saja dari Kabupaten Cianjur karena sudah mulai salah satunya Wakil Ketua Bidang di DPD KNPI sekarang sudah menanam untuk bahan pakan tersebut. Besar, mudah-mudahan produksi ayamnya besar. Produksi ayamnya besar dan bahkan saya juga baru tahu bahwa kebutuhan dari telur dan ayam pedaging di daerah khusus ibu kota Jakarta itu adalah salah satunya dari Kabupaten Cianjur yang paling terbesar. Paling terbesar. Berarti kandangnya banyak sih itu Bang ya? Banyak kandangnya. Cuma tadi lagi disusun bagaimana rencana tata ruang tata wilayah bisa mengatur hal-hal tersebut secara lebih perfect dan sempurna. Oke. Gitu. Untuk 3 anak muda ganteng ini, seingat saya angka stunting di Jawa Barat itu cukup tinggi. Iya nggak sih? Betul. Stunting itu kan artinya orang yang lahir tumbuh tidak dilengkapi dengan keterpenuhan gizi yang memadai. Betul. Hari ini kan pemerintah pusat mencanangkan untuk memperbaiki itu, namanya makan bergizi gratis. BGN ya. Nah, di daerah Papua sana menolak, kami tidak butuh makan Pak, tapi jangan rusak kampung kami, hutan kami, karena di situ sumber kehidupan kami. Benar. Kami bisa makan sendiri, kata orang di daerah Papua. Apakah orang Jawa Barat juga mengatakan hal yang sama atau hal sebaliknya? Apakah masyarakat Jawa Barat kebanyakan membutuhkan program yang diusung oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini untuk memperbaiki gizi masyarakat? Saya mulai dari Bogor. Oh, saya? Baik, ya kalau yang paling pertama adalah berkaitan dengan kebijakan Pak Prabowo, pemerintah pusat berkaitan dengan makan gizi gratis ini tentunya kita sangat menyambut baik ya. Sangat menyambut baik dalam hal ini bukan dalam kategori angka stunting di Kabupaten Bogor ini tinggi. Cuma memang cukup tinggi kan gitu. Karena mau dihitung dari indikator mana, karena jumlah wilayahnya masyarakatnya banyak, pasti Pak tinggi, banyak gitu kan. Kalau 5 juta aja, kalau 1% aja, Bang udah 500, udah enggak, kan gitu. Artinya kita sangat menyambut baik makan gizi gratis ini gitu kan di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga saya rasa memang program ini yang paling penting adalah regulasinya sih. Yang paling penting adalah regulasinya, kejelasannya. Cuma memang karena saya melihat hari ini terkait dengan regulasi BGN ini kan Dani yang belum jelas. Saya sih berharap dari KNPI pusat ini punya juga gitu, atau memberikan satu informasi yang jelas lah terkait makan gizi gratis ini gitu loh. Misalnya harusnya kemana, ini adanya di titik ini. Ini juga jadi efek domino yang kurang baik sebenarnya Kanda. Pengadaan BGN ini, makan gizi gratis ini, ada beberapa catering yang memang ya itulah ada yang mengatakan lewat gua, lewat sini, lewat ini kan gitu. Padahal walaupun sudah diinformasikan ada aplikasi khusus, nah ini malah jadi satu masalah. Tapi kalau bicara prinsipnya Kabupaten Bogor, kita sebagai pemuda melihatnya is okay aja gitu kan, bahwa makan bergizi gratis ini juga dibutuhkan lah untuk cuma yang jadi masalah itu tadi regulasinya nih kita. Jadi kita bisa memantau. Kita ini kan KNPI kan juga salah satu kontrol sosial kan gitu. Di wilayah bagaimana penyelenggaraan kebijakan pemerintah pusat, penyelenggaraan kebijakan pemerintah provinsi dan juga kabupaten ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Apakah program ini, kan teman-teman dekat dengan bupati kepala daerah ya? Siap. Apakah pemerintah pusat tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pengadaan makan bergizi gratis? Ya saya rasa sih belum sampai ke sana Kanda ya. Mungkin gini,
berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah hari ini ada slotnya gitu kan. Cuma regulasinya ini yang kalau menurut saya, ya saya secara pribadi itu belum mendapatkan hal yang jelas nih, belum tersosialisasikan nih. Karena memang saya juga lupa, pasca beliau dilantik bupati, memang Kabupaten Bogor juga sama, kena banjir. Gitu kan, terdampak di beberapa wilayah itu, salah satu perbatasan dengan kota Bekasi, itu dari jumlah total 400 hektar itu satu desa itu, 200 hektarnya terendam banjir. Jadi penanganannya itu sangat luar biasa kan, Ada satu wilayah Bojongkulur itu terdampak Lagi banjir. fokus ke sana pemerintah Iya, Kabupaten fokusnya Bogor. lagi sana. Walaupun alhamdulillah luar biasa ya Bapak Bupati kita, dari 200 hektar wilayah itu yang terendam banjir, alhamdulillah tidak ada satu korban pun yang meninggal di banjir itu. Inilah luar biasa ya Bapak Rudi. Tadi Anda bilang angka putus sekolah tinggi. Saya mau bilang kalau angka putus sekolah tinggi, maka angka pengangguran pun tinggi. Ya. Ya kan? Ini kan sesuatu yang linear gitu ya. Betul. Untuk mengatasi bonus demografi yang kan kesempatan bonus demografi itu kan nggak setiap saat. Betul. Hari ini kita mendapatkan itu, bonus itu gitu kan. Betul. Apa upaya KNPI untuk memanfaatkan bonus demografi ini kaitannya dengan pengembangan seluruh potensi anak muda di Kabupaten Bogor? Iya. Kebijakan kita di dalam KNPI ini, terutama juga ini berkaitan dengan IPP, bonus demografi, IPP dan persiapan dan yang lainnya, itu kan harus sambung menyambung Anda, gitu. Nah termasuk di tahun ini, gitu kan, dengan hari ini konsentrasi kita kepada organisasi kemasyarakatan pemuda dan juga melalui perwakilan kita di tingkat kecamatan, kita melakukan mapping potensi wilayah SDM itu tadi dampak geografis dan juga dampak ekonomi dan juga SDM kita nih sejauh mana kita melakukan pendataan nih di tahun ini. Yang pertama adalah yang sedang kita lakukan karena sekalian aja ya, KNP ini kita sedang sensus OKP dan setelah sensus OKP ini sensus pemuda Kanda. Untuk kita mengetahui benar-benar kita punya data karena kita ada di 40 kecamatan. Benar-benar kita punya data nih. Ini usia muda ini menurut undang-undang dari 16 sampai 30 tahun itu ada berapa jumlahnya? Yang sekolah ada berapa, yang putus ada berapa? Gitu kan? Nah, ini menjadi target kita sehingga kita membuat program pencanangan itu jelas arahnya. Karena memang yang agak sulit di wilayah Kabupaten Bogor ini masing-masing wilayah kita bagi contoh dapil lah ya. Ini ada 6 dapil, 6 wilayah. Ini punya potensi memang yang berbeda Kanda. Ya. Jadi kebutuhannya pasti berbeda. Kebutuhan di wilayah barat atau wilayah yang kalau dengar biasa Jasinga, Dramaga tuh yang tempatnya IPB dan lain-lain itu banyak pertanian di sana kan. Pertanian, pariwisata kan begitu. Nah, tentunya kita harus memapping di wilayah situ bagaimana serapan pemuda di sana itu kan untuk ke arah pariwisata dan juga ketahanan pangan kan begitu. Kalau di wilayah timur, wilayah saya nih Gunung Putri, Tanjung Sari, Cariu, Jonggol, itu daerah industri kan Kak. Di wilayah saya satu kecamatan 250 perusahaan pabrik. Satu kecamatan itu. Di Cilengsi ada sekian. Ada potensi pegunungan. Nah, ini kan treatmentnya berbeda. Yang kemarin kurang tepat itu kan ketika anak-anak wilayah timur misalnya disebutnya Bogor Timur, ini mau training yang dibuka oleh Disnaker, itu trainingnya harus ke wilayah utara. Atau pelatihan soft skill itu tadi, ini harus ke wilayah yang lain sehingga dia punya skill dalam 1 bulan. Tapi kan jaraknya itu bisa 1,5 jam untuk menempuh itu. Nah, kita mendorong bagaimana BLK ini disiapkan di wilayah yang memang sentralnya industri. Nah, BLK terkait dengan pertanian dan lain-lain memang sudah dibuka oleh IPB ya kan, ada di wilayah barat gitu kan. Nah, inilah yang konsentrasi kita yang kita akan dorong Anda. Gitu. Dorong untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertanyaan saya,
KNPI itu kan wadah berhimpun ya. Iya. Supaya wadah berhimpun ini menjadi punya manfaat, maka dia juga harus menjadi wadah distribusi. Kalau yang tadi Anda maksudkan pemetaan, Anda kan nggak punya kemampuan untuk mendistribusi. Iya. Betul. Ya kan? Anda hanya punya kemampuan untuk mengusulkan untuk didistribusi kemana? Betul. Pertanyaan saya, berapa kali KNPI diajak rapat oleh Bupati? Hari ini nih. Iya. Dari Bupati pernah ngajak KNPI itu bicara soal pengentasan pengangguran, khususnya sektor pemudaan, berapa kali? ya, jadi gini. Dalam sebulan kah? Dalam 6 bulan kah? Ya, kalau sampai hari ini kan itu tadi dari mulai berarti baru selesai dilantik itu baru 3 bulan ya? 3 Ya. bulanan lah. Belum nyampe. Belum nyampe 3 bulan kan? Ya, kalau begitu, pernah diajak? Hah? Pernah diajak oleh Bupati? Apanya? KNPI-nya pernah diajak oleh Bupati nggak? Oh, selalu. Oh, bahas. Selalu. Oke. Tapi kalau membahas itu terkait dengan IPP dan lain-lain belum spesifik karena memang masih dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah gitu. Tapi kita selalu dilibatkan kan, Dak? Itu Ya, artinya. jangan juga terlena dengan ajakan-ajakan kosong, maksud saya. Oh, siap karena siap. Ya kan? Oh iya. Iya nggak? Ketua. Sepakat tuh. Kan harus jelas ini. Sepakat abang itu. Saya gandeng antum, kita kerja apa, antum dapat apa, Pemda dapat apa. Betul. Ya kan? Mutualismenya. Ya kurang lebih sederhananya begitulah kira-kira. Betul. Bung Aun, berapa seberapa Abang sering, ini seberapa pertanyaan intens, jangan jurang-jurang amat ya. Santai ya. Siap. Ini yang jadi baik. seberapa intens Wali Kota Sukabumi mengajak KNPI Sukabumi bicara soal mengatasi masalah kepemudaan di Sukabumi. Apalagi Sukabumi telah ditetapkan sebagai kota layak pemuda. Betul. Seberapa sering? Seberapa sering? Oke. Karena keterlibatan pembahasan musrembang pasti dengan KNPI kita Oke. terlibat. Terus baru-baru ini forum perangkat daerah EPD kita dilibatkan juga. Tapi mengerucut masalah program, gitu ya, sebagus apapun program, mau dari pusat, mau dari provinsi, mau dari daerah, kalau tidak melibatkan KNPI nonsen, Bang. Nonsense. Itu kata kuncinya ya. Iyalah. Tadi oke, kita akan melibatkan kepemudaan, tapi hanya omong-omong ngapain? Itu dibikin terlena anak muda. Makanya ini kalau ya siap Ketua Kabupaten Cianjur saya siap. Jadi kalau hanya sekedar omong-omong kita akan melibatkan pemuda, tapi tidak dikasih programnya, mau ngapain? Iya betul. Salah satunya tadi ya Abang yang sampaikan tadi, ya alangkah baiknya seperti program MBG MBG Pak, sebenarnya makan bergizi gratis MBG sebenarnya. MBG ya. Program MBG ini ya kasih kuota lah KNPI biar hidupkan organisasi itu kan begitu maksudnya Pak. Iya. Karena apa? Kita di daerah mohon maaf ya seperti halnya tetangga kita ya Kabupaten Cianjur mohon maaf. Santai ya. Siap tuh. Sebenarnya lumut ya. Jangan, mohon maaf misalkan, jangan sampai karena gara-gara political will, ini imbasnya semua pemuda di seluruh Kabupaten Cianjur. Betul. Imbas dari pilkada membuat semua ini berubah. Iya. Yang dulunya ada anggaran untuk gedung pemuda misalkan tiba-tiba hilang. Karena berbeda harus dihilangkan. Iya. Kan enggak Ikuti gaya Prabowo. Kan nggak Caimin begitu. jelas-jelas lawannya sebagai Nah, wapresnya harusnya Pak. begitu. Diambil. Yang kita. jawab Kota Sukabumi. Bukan Kota Kabupaten Cianjur. tapi mohon maaf ini Dia mendorong Yang energi namanya positif. pemuda mempunyai jiwa korsanya luar biasa. kita kan tetangga baik. Siap. Enos ya. Siap betul. Jadi begitu Bang. Jadi sebagus apapun program, karena kan gini, kalau pemuda disimpan dalam satu leading sektor, bohong. Kalau misalnya dia terlibat, harusnya pemuda semua dilibatkan dalam sektor kedinasan apapun. Ya. Karena kita bicara budaya, bicara kesenian, bicara pendidikan, itu pasti terlibat pemuda itu. Betul. Jadi jangan dikurung kita dalam diaspora saja, Pak. Betul. Kalau komitmen daerah kita harus membangun pemuda untuk Indonesia Emas 2045, libatkan pemudanya. Dibuka semua SKPD. Sampai kita bicara tadi stunting, kalau tidak melibatkan pemuda, lah emang stunting buat aki-aki, Pak. Betul. Stunting itu pasti kita yang jadi korban.
harusnya memang dikedepankan teman-teman KNPI untuk mensosialisasikan itu bagaimana Iya. supaya tidak terjadi stunting itu. Iya. Libatkan dinasnya, ayo. Ini jelas loh ada wadah induk kepemudaan KNPI. Kita bicara kepemudaan berarti ada KNPI di situ. Libatkan KNPI-nya. Iya. Iya. Nah itu baru disebutkan mutualisme simbiosis. Ya, baru nggak omong-omong. Bukan ngomong-ngomong bang. Makanya tadi saya tanya, seberapa sering bupati atau kepala daerah mengajak KNPI berdiskusi? Karena pada kesempatan itulah KNPI bisa bicara soal bargaining. Oh betul. Ini loh Pak, masalah yang kami hadapi. Bapak jangan omong-omong dong. Nah. Lapangan pekerjaan buat anak muda di daerah sini apa Pak? Nah itu. Konkret Konkret. gitu kan, kira-kira begitu. Kalau tadi yang disebut Bung Aun MBG misalnya, bupati dong punya upaya ke misalnya yayasan MBG di provinsi. Cocok gitu bang. Kan KNPI bisa masak juga. Itulah. Iya kan? Ada OKP KNPI yang serba bisa. Serba bisa. Serba kan? bisa. Bisa semua lah. Karena potensinya di situ semua. Tapi jangan dikesani KNPI cari proyek. Betul. Teman-teman muda Nggak Indonesia begitu. nggak begitu. Maksudnya KNPI akan absah omongannya kalau dia bisa buktikan dengan tindakan meskipun itu kecil. Betul. Kira-kira ada satu hal lagi yang saya mau bahas. Siap. Karena tiga daerah ini terkenal dengan satu problem sosial yang cukup mengganggu saya, yakni karena daerah wisata kan, tiga daerah ini banyak ternyata warga-warga asing yang masuk ke tiga daerah ini untuk mencari wanita-wanita cantik untuk dijadikan istri. Silakan jawab Bogor sama Cianjur. Iya nggak sih? Koreksi saya kalau saya salah. Iya, Koreksi iya, saya. betul. Tetapi ini saya kedengaran di mana-mana. Bahkan saya pernah saya dari Bandung lewatin Puncak, banyak warga pribumi yang fasih berbahasa Arab. Iya. Kalau Bung Aung fasih bahasa Arab, memang Kairo kuliahnya, kita tahu. Tapi orang kampung fasih bahasa Arab, ya tentu problem. Berarti ada banyak wisatawan Arab di situ, bukan begitu? Sepakat. Siapa dulu nih yang tanggapi? Apa ekor lagi nih? Yang biasanya yang sering ada pila gitu. Coba Cianjur dulu. Nah, sedikit Cianjur. agak sedikit ada pertanyaan bagi pribadi saya terkait masalah judulnya itu Bung Ilham. Jadi pertanyaannya lebih spesifik. Terkait apa Bung Ilham? Pertanyaannya terkait apa? Fenomena kawin kontrak Fenomena kawin kontrak di tiga wilayah itu. tiga wilayah Cianjur, Kan? Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi. Ya oke. Terkait fenomena kawin kontrak khususnya di Kabupaten Cianjur dalam segi dalam segi kawin kontrak mungkin kita semua sepakat tidak lagi akan membahas mengenai masalah payung hukum, mengenai masalah hukum negara, hukum agama. Tentunya saya secara pribadi bersepakat bahwa kawin kontrak itu tidak dibenarkan. Oke. Dan mungkin di dalam undang-undang pun, di dalam peraturan MUI pun telah menyatakan bahwa kawin kontrak itu adalah haram. Jadi kita tidak lagi membahas terkait masalah hukumnya. Iya. Oke. Sudah pasti bahwa itu tidak dibenarkan. Oke. Tapi faktanya masih ada. Nah, faktanya yang terjadi tidak bisa dikatakan masih ada. Betul. Karena beberapa bulan ke belakang Polres Kabupaten Cianjur itu menindak tindakan yang dilakukan hal tersebut. Oke, sudah Terkait dianggap sebagai masalah kawin kontrak. Oke. Nah, akhirnya terjadi di dalam kawin kontrak itu kan hanya sebuah kemasan. Hanya sebuah kemasan bagaimana wisata puncak itu menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing, terutama dari Timur Tengah. Oke. Di mana di kawasan puncak tersebut maupun di Kabupaten Cianjur atau Kabupaten Bogor atau mungkin di Kota Sukabumi itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Tetapi kan pelaksanaannya tetap saya tidak bisa membenarkan itu dan kami Kabupaten Cianjur pun tidak membenarkan itu. Bahkan Pak Bupati periode kebelakang sudah tegas membuat terkait Perbub larangan terkait masalah kawin kontrak. Bahkan diatur di dalam Perbub tersebut bahwa ada sanksi-sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan bahkan yang terjadi di beberapa 1 bulan ke belakang, Polres Kabupaten Cianjur telah menindak kegiatan kawin kontrak tersebut dengan diterapkannya terkait masalah tindak pidana perdagangan
orang. Akhirnya ada 2 orang pelaku, yaitu dua-duanya adalah seorang wanita berusia sekitar 40 sampai 50 tahun itu, tetapi dia itu sebagai yang menyediakan wanita, yang menyediakan dan melaksanakan dan menyiapkan wanita untuk kawin kontrak tersebut. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa ditindak oleh kepolisian di Kabupaten Cianjur dan hari ini sedang diproses. Nah, hal ini mudah-mudahan tentunya kita harus bekerja ekstra dan harus memberikan sebuah pemahaman seluruh elemen pemerintah, elemen masyarakat, khususnya elemen pemuda, bagaimanapun juga biasanya si korban itu adalah masih di dalam umur para pemuda atau lebih dikenal kita lah pemudi lah, pemudinya. Atau tentu biasa saja cabe-cabean. hal tersebut juga itu akan mendapatkan efek yang luar biasa terhadap semangat kami di Kabupaten Cianjur, bagaimana caranya kabupaten ini menjadi kabupaten layak pemuda. Karena kenapa si korban kawin kontrak tersebut, si seorang wanitanya itu tentunya apalagi dia masih pemuda, itu akan ada dampak terhadap pendidikan, dampak terhadap mentalnya, apalagi dampak kalau terhadap punya anak. masa depannya. Nah, kalaupun mereka itu punya anak, kan secara hukum pun anak tersebut itu seperti apa. Nah, tentunya di sini Kabupaten Cianjur sudah melaksanakan tindakan-tindakan secara masif, dan bahkan sudah diadakannya peraturan bupati, dan kalaupun dibutuhkan nanti pihak eksekutif dan legislatif bisa bersama-sama membentuk peraturan daerah yang lebih ketat kembali terkait masalah larangan kawin kontrak tersebut. Oke, secara prinsip pemerintah telah menganggap itu adalah perbuatan terlarang gitu ya. Perbuatan terlarang. Perbubnya sudah diatur. Untuk di Kabupaten Cianjur. Apakah Bogor menganggap hal yang sama? Iya, jadi begini, mungkin kalau bicara tadi kaitan hukum dan lain-lain sepakat lah ya dengan Kabupaten Cianjur. Cuma mungkin di sini kebetulan di podcast ini juga Cisarua yang wilayahnya ada di puncak itu kan Kecamatan Cisarua. Itu yang memang menjadi tujuan wisata utama tuh biasanya dari Timur Tengah kan gitu. Nah, kalau ini juga bagus, terima kasih juga diundang ini untuk merubah opini yang buruk juga kan terkait Cisarua. Jadi memang story-nya itu kalau saya dapat dari wilayah gitu kan. Jadi orang-orang dari wisatawan dari Timur Tengah ini datang ke Cisarua ini nggak mau jinah, Bang. Dasarnya nggak mau jinah dia, makanya dia kawin. Kemasan. Makanya dia nikah gitu loh. Ini kalau secara agama ini ya, dia secara agama Islam dia nggak mau jinah. Dia nikah lah, gitu kan. Cuma nikahnya nggak lama, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ada yang seminggu dan juga ada yang 1 bulan, tergantung wisatawan itu. Nah, kalau bicara tempat kawin kontrak wilayahnya, tempatnya itu sampai sekarang nggak ada. Itu itu nggak ada. Cuma, ya itu tadi wisatawan yang datang ini, kenapa itu akhirnya dianggap kontrak? Kalau menurut saya nih, ngambil kesimpulannya dianggap kontrak karena ya itu tadi waktunya digembar-gemborkan lah kawin kontrak gitu historinya. Sebenarnya itu tadi wisatawan dari Timur Tengah datang ke Cisarua dalam waktu 1 minggu ataupun 1 bulan, dia tidak ingin, mungkin di dalam agama Islam tidak ingin jinah, kan nikah siri kan halal sebenarnya kalau dalam panutan agama nih kan bicara ininya, makanya dia nikah siri. Oke, saya potong. Apakah orang yang 3-4 hari tadi berwisata lalu punya istri di situ, pernah ada yang kembali mencari istrinya? Oh enggak, setelah itu kan dia mau pulang dia dicerai, Bang. Dia cerai kan dalam waktu 4 hari? Iya, dicerai, selesai dia pulang gitu. Jadi menarik ini. Jadi ya itu, jadi kalau menurut saya, karena sampai kemarin saya dapat informasi, wartawan dari salah satu media besar juga, ya kan, menelusuri itu 2 tahun yang lalu tuh, menelusuri masalah itu, mencari lokasi, tempat dan lain-lain. Karena dianggap ada kampung kawin kontrak di daerah wilayah Cisarua. Sebenarnya nggak ada, tapi praktek itulah yang sebenarnya tadi saya sampaikan tuh gitu. Oke. Berarti Pemda belum menganggap itu menjadi problem sosial yang urgen. Ya kalau sikap daripada pemerintah daerah jelas sama seperti pemerintah Kabupaten Cianjur bahwa itu tentunya larangan dan masyarakat di situ juga
melarang gitu, nggak sepakat gitu dengan kegiatan tersebut. Ada perda, perbub atau apa yang Nah, kalau itu saya belum mengetahui itu masalah pada perbub itu tuh. Karena kan ancaman terhadap pemudi tentu saja. Masa depan pemudi, kalau teman-teman bicara soal pengembangan sektor kepemudaan, tentu bicara soal masa depan mereka semua. Ya. Ya, Jadi saya gini, kira harus menjadi satu concern baru buat KNPI Kabupaten Bogor ya, terhadap problem itu. Meskipun daerah itu adalah daerah target wisata, Betul. tapi jangan sampai kultur di situ porak-poranda hanya karena wisata gitu ya. iya. Jadi gini, kultur di Kecamatan Cisarua itu justru banyak pesantren kan, Dak? Pesantren banyak dan lain-lain itu. Nah, kawin kontrak itu ataupun yang jajakan itu tadi itu dari luar, bukan dari orang Cisarua itu sendiri. Tapi terjadinya di Cisarua. Terjadi di Cisarua. Kenapa bisa begitu? Ya makanya ini kan hal ini makanya itu tadi yang saya sebutkan. Sebenarnya kalau di wilayah situ itu pesantren banyak ya kan, pengajian. Bahkan kalau Anda lihat itu sepanjang jalan paling jaraknya cuma 50 atau 60 meter ketemu masjid deh pasti. Kalau di Cisarua. Bagaimana perekonomian di daerah situ? Hidup. Karena apa? Wisatanya banyak. Hampir setiap desa itu punya tempat wisata. Oke. Gitu. Berarti orang yang memanfaatkan daerah wisata ini orang dari luar Cisarua. Dari luar Cisarua. Boleh jadi orang Bogor. Apakah Anda mau bilang itu orang Cianjur atau orang Sukabumi? Enggak ada. Enggak ada. Bagaimana Sukabumi? Daripada ini dibahasnya Cianjur, Bogor, Sukabumi, kita bahas dari kota yang lain aja. Iya, Jakarta. Dari Di Jakarta ya lah. Kalau saya berpikir gini, Abang Daya, terlepas penindakan yang sudah digalakkan oleh dari aparat penegak hukum, dari pemerintah daerah, begitu pun dari pemerintah Kabupaten Bogor, yang jelas kan harus mengerucut dari efek dari itu, terus mengapa hal itu terjadi kan begitu. Iya. Jadi kalau saya menimbang gini, contoh kecil gini. Angka perceraian Jawa Barat itu tinggi. Tinggi, betul. Tinggi. Terus kekerasan terhadap korban, khususnya anak ya, itu tinggi juga. Oke. Dan termasuk angka pengangguran cukup tinggi. Ya. Itu akan menjadi salah satu faktor bisa terjadi hal itu. Langkah tadi yang disebutkan penindakan udah bagus, tapi solusi yang kita butuhkan dari pemerintah daerah. Oke, begitu peluang itu nggak ada, apa dong? Oke. Ini apa yang menjadikan solusi untuk mereka? Kalau ini mohon maaf ya. Kalau si korban ternyata nggak mengaku dia korban, ternyata dia senang seperti itu. Oke. Apa yang terjadi? Berarti kan harus memunculkan solusi untuk masyarakat itu, bisa menghadirkan ekonomi di situ dan sebagainya. Kalau dilihat dari ini fakta lah ya, dilihat. Mohon maaf kalau saya melihat sisi kita ke puncak lah ya, kita ke puncak. Mana pila-pila gitu tuh. Yang taruh di villa itu ya. Kabupaten Cianjur biasanya ketua. Oke. Untung di Sukabumi ada. ada, Ya. tapi nggak kelihatan. Betul. Contoh kecil gini, ada namanya tuh apa ya? B3, sampah B3 apa? Yang beracun itu. Apa yang paling parah dari B3? Yang paling parah ada cairan yang tidak terlihat itu cairan bakal beracun dan kita minum ternyata kita langsung meninggal. Nggak kelihatan. Contoh kecil kalau misalnya ada B3 yang ini merah pasti beracun dan akhirnya kita terhindar dan tidak akan kita minum karena warnanya udah kelihatan. Keciri gitu ya. Yang bahaya itu cairan yang tidak terlihat bahwa itu beracun sama kayak air mineral. Ya, Kita minum tiba-tiba kita meninggal. Ya. Nah itu akan lebih bahaya. Saya sepakat dengan ada semacam lokalisasi. Mohon maaf ya. Kalau secara syariat memang bertentangan dengan akidah. Tapi akan lebih parah lagi. Kalau mohon maaf sekarang BO di mana-mana. Ini akan sangat sulit menjamannya pemerintah. Contoh dulu di Jawa Timur itu ada apa?
Surabaya itu. Doli. Doli. Itu kan kelihatan bahwa doli itu merah. Pasti orang yang akan beriman, dia akan menghindari hal itu. Ya, Tapi di saat dibongkar, itu akan lebih parah sebenarnya. betul. Karena mereka Nyari tempat baru. nyari tempat baru. Coba bayangkan kalau ke Bisa-bisa perumahan. bisa-bisa di Bisa-bisa belakang ke masjid. tetangga. Periksa. Hal ini harus diantisipasi juga oleh pemerintah. Bahwa dalam tindakan harus juga ada solusi. Oke. Solusinya harus seperti apa? Di saat nggak sekonyong-konyong dibubarkan saja Iya, dan iya, ditindak iya. saja tanpa ada Betul, solusi. betul. Kami sih berharap pemerintah daerah menghadirkan solusi efektif, termasuk ekonominya seperti apa harus ditingkatkan, terus perlindungan terhadap anaknya, psikolog, psikologis anak harus dilihat. Terus korban juga kekerasan, karena kekerasan nggak sekonyong-konyong cuman Iya, dari iya, pihak perempuan juga Pak, laki-laki Betul. juga. Dia yang bajingan juga. Iya, betul. Dan itu fakta ini roda berputar ya kan, jadi terlihat sekarang. Jadi bagaimana pemerintah daerah menghadirkan solusi itu untuk masyarakatnya itu, bukan hanya sekedar tindakan. Karena manusia hanya ada dua Pak, ada dua urat Pak, satu urat malu, satu urat takut Pak. Kalau biasanya di urat malunya sudah nggak ada, kita cari urat takutnya Pak. Baru reward hadirnya di situ ada reward and punishment. Iya. Nah di situ kalau hanya punishment ya kasihan juga Pak. Iya. Kasihan, betul. Nah itu mudah-mudahan ya secepatnya dan itu bisa dikolaborasikan juga. Lagi-lagi itu pasti berkaitan dengan kepemudaan. Ya. Pertanyaan terakhir dijawab oleh 3 orang. Apakah angka kelahiran perempuan di daerah Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi itu tinggi? Sehingga mungkin jumlah laki-lakinya tidak bisa mengcover jumlah wanita yang ada. Ini kan satu fakta sosial ya bahwa karena perbandingan laki-laki dengan perempuan itu 1 berbanding 11, maka satu laki-laki idealnya bisa mendapatkan 11 perempuan. Kan begitu logikanya. Supaya sebuah bisa mendapat. Apakah hal itu terjadi di Jawa Barat? Khususnya 3 kabupaten ini. Monggo. Sekalian Jangan Sukabumi lah Ya. Pak, Cianjur dulu lah. Sebagai closing statement lah dari 3. Iya. Ayo dari mana dulu? Cianjur ya. Cianjur. Jadi angka kelahiran wanita lebih tinggi dari laki-laki. Apakah itu yang menyebabkan itu terjadi? Oh tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi yang menyebabkan terjadinya fenomena kawin kontrak salah satunya di wilayah Kabupaten Cianjur tentunya yang pertama kesadaran hukum. Oke. Tidak ada kesadaran terkait masalah agama pun kurang, termasuk yang faktor paling utama adalah kesadaran terkait masalah ekonomi. Nah tentu saja 3 hal itu yang menjadi penyebab salah satunya terjadi fenomena kawin kontrak. Tapi alhamdulillah Kabupaten Cianjur secara tegas melalui Perbub itu dinyatakan bahwa hal tersebut ada hal yang sangat dilarang. Yang harus ditindak sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku. Jadi tidak ada dampak dari itu. Tapi kalaupun ada dampak dari itu kalau tidak salah baca itu nanti yang akan terjadi di yaumil akhir. Bahwa perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Udah deket Pak ini. Udah deket ya. Tapi saya tidak bisa Dekat, menyatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu penyebab. Bukan. Jadi saya menyatakan bukan penyebabnya. Faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum. Kesadaran hukum. Gitu ya. Betul. Oke. Kalau Bogor ya karena bendahara ya sama ikut ketua lah kan Oke, gitu. siap. Bahwa pertama itu bukan salah satu faktor dan yang ada adalah supply dan demand sih sebenarnya kalau di Cipanas sendiri kalau di Cipanas di Cisarua sendiri. Supply and demand atau jadi kebutuhan Iya. kebutuhan itu tadi cuman memang kenapa ini sulit terdeteksi karena terselubung. Kalau memang itu ada dari masyarakat mungkin semudah seperti Kabupaten Cianjur kan gitu atau mungkin ada titik-titik yang lain mungkin bisa keluar perda dan lain-lain kan begitu. Cuma karena memang kalau tempat di Cisarua ya itu tadi karena memang tempatnya memang kebutuhan turisnya terlalu banyak lah gitu. Wisatawan memang dari Timur Tengah. Yang tadi faktor itu tadi yang mungkin gitu kan akhirnya jadi disebut kawin kontrak itu tadi. Gitu. Jadi kalau memang kalau di Kabupaten Bogor sendiri itulah yang
Artinya orang Bogor tidak menganggap hal itu sebagai kawin kontrak. Tidak. Oke. Gitu. Penyebab utamanya karena itu tadi gitu. Sebenarnya beberapa oknum yang melakukan itu ya kan, dan memang kejadiannya bukan warga Kecamatan Cisarua itu tadi. Oke. Bung Aun? Ya. Apa terlalu banyak perempuan di Sukabumi? Sukabumi banyak perempuan, banyak laki-laki. Saya baca dulu ya. Takut salah ya. Saya tegas. Jumlah penduduk kota Sukabumi ini. Jumlah penduduk kota Sukabumi, penduduk laki-laki nih. Laki-lakinya itu ada 183.332. Jumlah penduduk perempuannya ada 1.815.580. Jumlah perempuan dewasa 1.227,777. Jumlah anak laki-laki 6.280. Terus jumlah anak perempuan 588, sekian. Ini tadi yang disebutkan memang jumlah semakin kita mendekati hari yaumul akhir, ini jumlah penduduk itu akan lebih banyak perempuan. Oh gitu ya. Pasti akan, dan itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Dalam Lauhul Mahfuz seperti itu. Iya, solusinya. Nah. Kalau sudah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Solusinya kita harusnya, Bapak pernah jadi dewan, Pak. Kenapa dilempar-lempar ke Cianjur? Bapak pernah jadi DPRD, ya. Sekali-kali ke Tunisia, Pak. Atau sekali-sekali kalau teman-teman dari Cianjur, Sukabumi dan Kabupaten Bogor rapat bersama, Betul. bahas satu aturan. Karena sudah terlalu banyak wanita, maka dibolehkan poligami di tempat. Aduh. Poligami itu. lebih oke dari Cianjur gak ikutan, Bu. Cianjur gak ikutan. Jadi sebenarnya itu solusi. Karena syariat mengajarkan poligami. itu dibenarkan. Dibenarkan. Itu kan. Iya. Cuman Iyalah. kan masalahnya satu asuja. Iya. Ada keberanian enggak? Benar-benar. Masalah itu semua Bung semua Ilham ini sudah terlalu jauh ini pembahasan. Bahaya ini jejak digital ini. Tapi karena anak muda ya bahasa apanya boleh itu. Asik aja lah ya. ini permasalahan kepemudaan. Salah satunya begitu kita Iya, juga iya, belajar iya, seperti itu. Harus ada problem solving. Iya. benar-benar. Kan gini Pak, kita itu dari TK, SD, SMP, SMA baca sejarah Pak. Oh, iya. Kapan kita dibaca sejarahnya sama anak cucu kita? Buat sejarah ini. Luar biasa. Luar biasa. Harus satu visi, bagaimana melahirkan satu program yang bisa dikenang oleh dan dibaca sama anak cucu kita kan begitu Pak. Kata-kata malam ini. Luar biasa. Saya terima kasih banyak telah dikunjungi oleh 3 anak muda yang luar biasa, Bung Riksa, Bung Fadli dan Bung Haji Aun. Saya suatu saat saya sekaligus minta izin ke teman-teman bertiga bahwa saya akan lakukan roadshow ke 3 kabupaten ini. Tentu tidak bahas kawin kontrak. Memang ada program kami namanya program roadshow Rumah Pemuda. Siap, Bung. Kita mungkin akan banyak bahas soal kondisi sosiologis dan seterusnya di daerah masing-masing. Siap. Jadi saya izin. Siap, Bung. Sahabat Muda Indonesia, demikian podcast kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Itulah tadi pembahasan kita tentang 3 daerah di daerah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.